Di sini title-nya itu Rust. Terus di sini kita kosongin. Kita jalankan. Nah, kena error. Sekarang yang errornya apa? Description is required. Nah, jadi udah ke catch di kita di sisi backend. Kalau ini tuh udah divalidasi gitu ya sama kita. Kalau kita isi di sini misalkan Rust programming language gitu, send, nah dia jalan. Oke teman-teman, kemarin kita udah beres nge-refactor si routernya. Sekarang routernya ada di index, kemudian nanti dia akan kepisah sendiri. Di sini isi router untuk books. Nah, kalau kita cek ke si Insomnia, nah, di sini kalau kita cek pas kita nge-create, ini tuh kalau kita misalkan nge-create nih ya, yang kosong kayak gini nih. Kayak misalkan title-nya kosong, empty string, description-nya empty string. Kalau kita jalanin, nah dia jalan nih. Kayak statusnya oke, terus di sini ada ID kebikin, title kebikin, description-nya juga kebikin. Nah, ini di nanti dunia kerja ada beberapa constraint gitu, kayak misalkan field tertentu tuh nggak boleh kosong atau nggak boleh nil, nggak boleh empty. Nah, di situ muncul yang namanya validasi. Nah, validasi ini kita bisa bikin di dua tempat sebenarnya, back end dan front end. Tapi di back end ini wajib ya hukumnya bikin validasi. Kita coba langsung bikin aja ya. Kita coba ke models. Di sini pakai models book. Nah, sebelumnya kan modelnya cuman gini aja nih, title, data types-nya apa, terus description, data types-nya apa. Nah, buat kita bikin validasi, kita bisa tambahin. Caranya kita bikin objek di sini. Hapus, kita bikin objek. Kemudian kita masukin type-nya apa, data types, terus dia string, masukin yang sebelumnya gitu. Kemudian di sini kita nggak mau dia tuh nil atau null gitu ya. Jadi di sini kita bikin allow null, kita bikin false. Kenapa false? Karena kita nggak mau si title ini dikosongin. Pokoknya harus diisi gitu ya. Terus kita validate. Validate-nya gimana? Kita bikin objek lagi di sini. Kemudian dia dibikin supaya nggak empty, not empty gitu. Di sini kita punya objek lagi, arguments. Argumentsnya true, terus di sini kita bikin custom message errornya mau apa. Misal di sini saya pengen custom message-nya itu title is required gitu ya. Oke, terus di sini selain nggak mau empty, kita juga nggak mau null gitu, not null. Kita bikin lagi objek, argumennya true, terus message-nya kita bikin lagi. Di sini title is required. Tuh ya, kita coba save. Kita coba tes satu dulu nih ya. Kita balik ke si Insomnia. Di sini kita coba buat jalanin nih ya. Ini post, jangan lupa servernya dijalanin. Servernya jalan. Kemudian kita coba jalankan. Nah, sekarang kalau kita cek, dia nggak mau nih. Kenapa? Gitu. Karena kita belum nge-catch si errornya. Maksudnya gimana? Kita coba gini. Kita coba di sini kalau kita cek, dia ada error tuh ya. Error create new book gitu. Terus kalau kita cek di sini, dia ada validation error itemnya. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari controller. Di sini. Kemudian pas kita nge-create, cari metode create nih. Create new book. Dia kena error kan nih. Di sini kena error. Nah, gimana caranya supaya dia bukan cuman munculin di konsol tapi ngasih respons gitu. Nah, di sini kan kita punya yang namanya parameter error nih ya. Nah, si parameter error ini kalau di print atau dimunculin ke konsol itu isinya yang di sini tuh. Dia berupa errornya itu array. Terus ada validation error item. Ya.
Oke, di sini validation error item. Kemudian gimana caranya kita supaya ngasih respons, terus di situ kita bikin si error message-nya muncul gitu ya. Kita bikin gini. Kita console log dulu gimana cara ngambilnya gitu ya. Dia kan berupa array ini ya, array atau objek ya. Bentar, kita cek dulu. Validation error title is required. Terus kalau misalkan di sini kita coba munculin message, oke, gini bisa nggak? Kita coba jalanin lagi. Dia kan akan tetap loading gini nih karena kita cuman munculin di sini ya. Nah ini nih errornya nih. Title is required gitu ya. Oke. Sekarang kita cancel yang ini, kemudian kita munculin kalau error ya. Munculinnya gimana? Kita tinggal pakai ini aja nih, res, kemudian statusnya berapa. Nah biasanya kalau ada kesalahan input atau kesalahan dari argumen itu invalid argumen. Ini biasanya 422, terus kita bikin di sini status failed, terus kita bikin error message-nya. Misalkan kita bikin aja gitu, error message ya. Jadi patternnya gimana? Title, description, error. Kita ngikutin title, kita ngikutin namingnya JavaScript, error message. Ini coba gitu dulu ya. Ini tipe status gini. Oke. Terus error message kita coba untuk ngeprint si ininya dulu aja nih, kita pindahin ya, pindahin ke sini, error titik message. Kalau kayak gini dia gimana? Tag. Nah dia muncul ya, dia muncul kalau statusnya itu udah unprocessable entity. Kemudian ini JSON-nya yang kita kirim tuh kayak gini, statusnya fail, terus error message-nya apa. Ini udah muncul validation error title is required. Nah, dengan kita kayak gini aja, ini kan udah ke catch nih errornya. Kalau misalkan kita isi deskripsi, misalkan ini deskripsi, terus kita jalankan, dia tetap kena nih error. Kenapa? Karena kita udah validasi. Karena si title ini dia kosong, jadi kena validasi. Nah, kita coba perbaikin juga yang si description. Sama nih. Di sini kita bikin objek, kemudian type-nya kita masukin aja string, terus juga allow null-nya kita bikin false, terus validate ya, kita validate object not empty. Di sini ada objek lagi, argumennya true, terus message-nya apa. Terus satu lagi di sini not null, objek lagi, argumennya true, message-nya apa. Ini ya. Sekarang buat yang description nih, berarti description is required. Ini. Kemudian di sini berarti sama. Copy aja lah ya. Kita copy aja. Hapus, copy ke sini. Ya. Oke. Save. Nah, kalau udah kayak gini, ketika kita misalkan balik ke sini, terus yang title kita isi, titlenya misalkan kita cek dulu, di sini apa sih? Titlenya buku ya, bahasa pemrograman. Misal di sini titlenya itu Rust. Terus di sini kita kosongin, kita jalankan. Nah, kena error. Sekarang yang errornya apa? Description is required. Nah, jadi udah ke catch di kita di sisi backend kalau ini tuh udah divalidasi gitu ya sama kita. Kalau kita isi di sini misalkan Rust programming language gitu, send, nah dia jalan. Oke gitu ya. Nah ini bukan cuman kayak gini, tapi kita nanti bisa misalkan pengen minimal berapa, maksimal berapa. Nah, itu tuh bisa di sini nanti. Cuman itu nanti kita bahas lebih lanjut lagi, oke?
Segitu dulu, nanti kita lanjut bahas yang lainnya. Thank you.